Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Irfan Warih Pratama NIM 1903111047, Nadia Septiana Rizky NIM 1903111048, Bagus Dwi Nur Cahyo NIM 1903111057, dan saya sendiri Rusda Razak 1903111058 akan membahas tentang tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi dan tujuan akuntansi biaya. Apa sih akuntansi biaya tuh? Nah, akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen di mana merupakan salah satu dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya. Tujuannya apa sih akuntansi biaya itu? Tujuannya adalah yang pertama, penentuan harga pokok. Yang kedua, perencanaan biaya. Yang ketiga, pengendalian biaya. Dan yang keempat, dasar untuk pengembalian keputusan yang khusus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Nadia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiana Rizky, NIM 1903111048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama adalah pemakai laporan. Akuntansi keuangan menyajikan laporan dengan menitik beratkan perhatian pada pihak-pihak eksternal seperti pemegang saham, calon pemegang saham, kreditur, rekanan pemerintah, dan lain-lain yang akan menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan akuntansi manajemen menyajikan informasi yang akan digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk kepentingan internal. Yang kedua, standar penilaian. Semua informasi keuangan yang dipublikasikan untuk digunakan oleh pihak eksternal harus disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Akan tetapi, untuk kepentingan internal perusahaan atau pengambilan keputusan-keputusan internal oleh pimpinan perusahaan, tidak ada prinsip atau aturan dan batasan yang mengikat untuk menggunakan berbagai dasar pengukuran data biaya kecuali dengan mempertimbangkan prinsip manfaat dan biaya dari informasi akuntansi yang disajikan. Seperti misalnya untuk menilai persediaan dapat digunakan basis pengukuran biaya historis, biaya taksiran, atau harga pasar. Yang ketiga, perspektif atau cakupan informasi. Laporan keuangan yang disajikan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal menunjukkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Laporan-laporan yang disusun untuk kepentingan internal disajikan atas dasar bagian, departemen, unit, cabang, dan lain-lain. Yang keempat, sifat dari laporan. Laporan keuangan bersifat historis, yaitu melaporkan kejadian-kejadian yang telah lewat. Laporan-laporan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen menekankan pada masa yang akan datang. Dalam hal ini, laporan-laporan tersebut membantu pimpinan perusahaan merumuskan tujuan dan program operasi, membandingkannya dengan hasil sesungguhnya, dan mengambil keputusan-keputusan khusus. Yang kelima, jenis informasi. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan berupa informasi keuangan, dan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen tidak hanya informasi keuangan tetapi juga informasi non-keuangan. Yang keenam, periode laporan. Laporan keuangan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal disusun secara periodik, baik untuk intern atau pada akhir tahun. Informasi
biaya untuk kepentingan internal disiapkan sesuai kebutuhan pimpinan perusahaan dan jangka waktunya dapat menjadi fleksibel, bisa harian, mingguan, atau lebih dari 1 tahun. Yang selanjutnya adalah hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan tercermin pada tujuan akuntansi biaya untuk penentuan harga pokok produk dan sekaligus menentukan nilai persediaan. Di mana hal ini berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak luar. Oleh karena itu, akuntansi biaya melakukan perhitungan harga pokok produk sejalan dengan penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan yang harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Yang kedua, ditinjauan aspek akuntansi manajemen. Akuntansi biaya membantu manajemen untuk menentukan biaya yang seharusnya terjadi untuk menghasilkan satu unit produk, sejumlah produk, dan suatu tingkat kegiatan tertentu. Berdasarkan akumulasi biaya yang sesungguhnya, dapat dilakukan analisis selisih dengan membandingkan biaya yang sesungguhnya dengan biaya yang direncanakan atau yang seharusnya terjadi, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan dan di samping itu dapat melakukan penilaian atas prestasi para manajemen di bawahnya. Akuntansi biaya juga dapat menghasilkan informasi biaya yang relevan kepada manajemen untuk membuat berbagai keputusan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Wali Pertama dari Akuntansi 4A dengan NIM 1903101047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi perusahaan. Langsung saja kita ke materinya. Struktur organisasi perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi lini dan fungsi staf. Fungsi lini dan fungsi staf yang pertama adalah satu, kelompok manajemen puncak. Terdiri atas direktur utama, wakil direktur wakil utama, dan pimpinan kunci lainnya yang bertanggung jawab dan berbagai fungsi seperti pemasaran, pembelian, produksi, keuangan, dan akuntansi. Yang kedua, kelompok manajemen menengah, the middle management group, terdiri atas para manajer divisi, para manajer cabang, dan kepala-kepala bagian departemen head. Yang ketiga, kelompok manajemen bawah atau operasi, terdiri atas para kepala reguler dan mandor. Akuntansi biaya menyediakan informasi-informasi yang diperlukan oleh ketiga kelompok manajemen untuk membuat laporan-laporan keputusan. Manajemen puncak terutama berkepentingan dengan keputusan-keputusan jangka panjang. Manajemen menengah dan dengan keputusan yang mempunyai pengaruh jangka menengah. Dan para manajer operasi membuat keputusan-keputusan jangka pendek. Selanjutnya, yang kedua, struktur organisasi. Struktur organisasi dibagi menjadi dua, yaitu satu, bagian organisasi lini perusahaan, melukiskan arus yang berwenang dari pemegang saham sampai ke tingkat manajemen operasi. Contoh bagian organisasi atau perusahaan manufaktur. Yang kedua, bagian organisasi fungsi perusahaan, melukiskan hubungan antara spesialis dalam subfungsi lainnya di dalam perusahaan. Contoh, bagian organisasi sebagai akuntansi, sebagai spesialis. Contoh bagian ini tidak berlaku secara umum.
tetapi menyesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Controller sebagai kepala fungsi akuntansi pada bagian ini berada di bawah direktur keuangan. Dalam suatu organisasi perusahaan yang besar dan kompleks, mungkin saja controller berada dalam posisi yang setingkat disejajar dengan direktur keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Organisasi yang tergambar pada bagian ini terdiri atas 3 jenjang manajerial yang mencakup beberapa subfungsi tertentu. Dalam melaksanakan tanggung jawab utama controller ditunjang oleh 2 subfungsi lini yang utama, yaitu akuntansi biaya dan akuntansi keuangan, dan 4 subfungsi pendukung, yaitu audit internal, analisis keuangan dan studi khusus, sistem dan prosedur, dan pajak. Subfungsi akuntansi biaya dan akuntansi keuangan merupakan subfungsi yang membantu controller dalam menyediakan jasa-jasa akuntansi pada semua unit organisasi yang membutuhkan. Kedua subfungsi ini melakukan kegiatan yang bersifat teknis dan rinci yang merupakan bagian dari tanggung jawab controller. Di bawah subfungsi akuntansi biaya terdapat unit atau subfungsi, yaitu anggaran dan analisis kerja, serta distribusi dan pencatatan biaya. Subfungsi akuntansi keuangan membawahi 6 unit yang terdiri dari piutang, utang, buku besar, tetap, billing, gaji satuan, dan upah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bugus Nur Cahyono 190310157057 akan menjelaskan peran controller dalam perencanaan dan pengendalian. Controller adalah seorang manajer kunci yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi suatu perusahaan. Controller bisa juga disebut dengan nama lain, yaitu akuntansi internal atau akuntansi manajemen. Sebagai anggota tim manajemen kunci yang mengepalai fungsi akuntansi, peran controller tidak terbatas pada fungsi pencatatan dan pelaporan saja, tetapi termasuk aspek-aspek aplikasi manajemen yang luas dan fungsi akuntansi, yaitu berperan dalam membantu manajemen dalam tahap-tahap perencanaan dan pengendalian untuk mencapai tujuan perusahaan dan tanggung jawab dan kegiatan fungsional utama yang lain seperti penyusunan sistem akuntansi, struktur organisasi, prosedur-prosedur operasional di mana telah tercakup pengendalian internal yang memadai. Samping itu, controller juga bertanggung jawab atas fungsi perpajakan. Peran controller dalam perencanaan perusahaan. Dalam tahap perencanaan mula-mula dirumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Controller bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan menggabungkan rencana kegiatan dari berbagai tingkatan dalam unit organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana kegiatan gabungan ini dijabarkan dalam suatu satuan uang yang biasa disebut dengan anggaran atau budget. Dalam pelaksanaan anggaran ini, controller berfungsi sebagai koordinasi dengan memberi nasihat-nasihat dan saran agar tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, peran controller dalam pengendalian manajemen perusahaan. Pengendalian upaya untuk mengadakan perbandingan secara terus-menerus antara pelaksanaan atau hasil yang sesungguhnya dengan program-program atau anggaran yang telah disusun, dan dengan segera melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan yang berarti atau terhadap kegagalan yang dialami untuk memenuhi hasil yang hendak dicapai. Controller tidak melakukan fungsi pengendalian dalam perusahaan secara keseluruhan. Dia hanya membantu manajemen dalam melakukan pengendalian yang sebenarnya
atas operasi atau kegiatan yang berada di bawah kewenangan mereka. Akan tetapi, untuk unit organisasi yang dipimpinnya, dia pun dapat langsung melakukan fungsi pengendalian. Fungsi controller menyediakan laporan-laporan beserta analisis-analisis yang diperlukan. Informasi yang disajikan laporan-laporan ini setidaknya menunjukkan keadaan atau jumlah sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian atau attention direction information dari pimpinan perusahaan atau manajemen. Di samping itu, controller juga berfungsi sebagai penasihat yang memberikan nasihat dan saran-saran serta teknik pengendalian bagi manajemen dalam melakukan pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pendekatan dalam penentuan harga pokok. Dengan terjadinya perubahan dan perkembangan yang sangat pesat dalam lingkungan manufaktur belakangan ini, akuntansi biaya sebagai sistem informasi biaya ditantang untuk berkembang mengikuti lingkungan manufaktur yang lebih baru yang menghendaki kualitas produk yang lebih tinggi, tingkat persediaan yang lebih rendah, otomatisasi organisasi berdasarkan kelompok produk atau produk lain, dan penggunaan teknologi informasi yang lebih efektif. Perubahan dramatis yang terjadi atas operasi manufaktur dari banyak perusahaan dalam dunia internasional sekarang ini adalah dalam upaya menjadi produsen-produsen kelas dunia agar dapat bersaing dengan pasar dunia atau global market, di mana telah terjadi pergeseran dalam permintaan konsumen yang menghendaki kualitas produk yang lebih tinggi, kepercayaan yang lebih besar, penyerahan yang lebih cepat, dan keanekaragaman produk yang lebih banyak. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai penentuan harga pokok akan dimulai dari sistem tradisional costing, berdasarkan metode pesanan atau job order costing, ataupun berdasarkan metode proses atau proses costing, dan dilanjutkan dengan penentuan harga pokok dengan metode just in time hingga penentuan harga pokok berdasarkan aktivitas atau activity based costing ABC, yang merupakan suatu pendekatan yang baru untuk penentuan harga pokok. Dengan menggunakan sistem ABC ini akan dapat dihasilkan informasi biaya atau harga pokok produk yang lebih akurat daripada sistem biaya yang lama. Karena sistem ini mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan menentukan biaya dari masing-masing aktivitas dan membeberkan biaya-biaya aktivitas kepada produk-produk dengan menggunakan berbagai pemicu biaya atau cost driver yang berbeda. Pemicu biaya dapat didefinisikan sebagai faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan dalam biaya dari suatu aktivitas. Pemicu biaya ini menggambarkan adanya penggunaan aktivitas oleh produk-produk. Sebagai contoh dari pemicu biaya adalah jumlah pemasangan mesin, mengukur berapa banyak kegiatan pemasangan mesin yang dilaksanakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.